akan menjelaskan cara menggunakan SPSS. Pertama, kita mengekspor file kita dulu. Kita tekan File, Import Data, Excel. Kemudian tekan OK. Kemudian kita ke variabel view dulu untuk mengisi label yang masih kosong. Selanjutnya, saya akan melakukan uji analisis deskriptif statistik. Untuk melakukan uji ini, kita tekan Analyze, Deskriptif Statistik, Deskriptif, kemudian masukin semua variabel kita. Kemudian ke Option, tekan Sum, Variance, Range, kemudian Continue. Kemudian OK. Ini adalah hasil uji deskriptif statistik. Di deskriptif statistik ini ada N, Range, Minimum, Maksimum, Sum, Mean, Standar Deviasi, sama Variance. N ini merupakan banyaknya data yang diolah. Data yang dipakai di sini adalah 1676 data. Kemudian range menunjukkan selisih nilai maksimum dan minimum. Kemudian minimum adalah menunjukkan nilai minimum suatu variabel dan maksimal menunjukkan nilai maksimum suatu variabel. Kemudian sum menunjukkan hasil penjumlahan seluruh data per variabel dari banyaknya data yang diolah. Kemudian min menunjukkan kisaran nilai variabel, dan standar deviasi menjelaskan variasi data dalam suatu variabel, dan variance merupakan nilai kuadrat dari standar deviasi dan juga menunjukkan variasi data. Kemudian saya akan melakukan uji outlier. Untuk uji outlier, kita tekan Analyze, Regression, Linear. Kemudian di sini dependen saya adalah CSR, maka saya akan masukkan CSR ke kolom dependen dan masukin semua variabel independen saya. Kemudian tekan statistik, tekan collinearity diagnostic sama Darwin version, continue. Untuk plotnya kita tekan sliced untuk Y dan jetplot untuk X. Kemudian tekan nomor probability plot, continue, dan untuk bagian set kita tekan unstandardized sama standardized delete, kemudian continue, kemudian OK. Kemudian saya akan ke data view. Untuk kolom SDR ini saya akan copy. Di sini saya akan membuang semua data yang di atas 1,96 dan di bawah minus 1,9.
Kemudian saya akan membuang semua data yang di sini. Kemudian setelah saya udah hapus semua outlier, saya akan ke Analyze, Regression Linear untuk menguji ulang. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya itu adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah uji normalitas atau secara visual ppplot. Untuk uji normalitas ini kita ambil hasil dari normal ppplot ini. Untuk ketentuan uji normalitas ini adalah jika titik-titik berada di sekitar garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa residual menyebar secara normal. Dalam uji ini, kita dapat melihat bahwa garis diagonal sudah berada di sekitar garis, maka dapat disimpulkan bahwa data sudah menyebar secara normal. Kemudian adalah uji non-autokolerasi. Untuk uji non-autokolerasi ini, kita ambil di hasil model summary. Untuk uji non-autokolerasi ini, ketentuannya dinyatakan tidak terjadi autokolerasi jika double Watson-nya nilainya di antara -2 dan di bawah 2. Dari hasil ini kita dapat lihat double Watson-nya menunjukkan hasil 0,89, maka dalam hasil ini menunjukkan tidak terdapat autokolerasi. Selanjutnya itu adalah multikolinearitas. Untuk multikolinearitas ini kita ambil dari hasil koefisien. Untuk uji multikolinearitas ini ketentuannya adalah apabila VIP ini lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat multikolinearitas di antara variabel independen dan sebaliknya. Dari hasil uji data ini, kita dapat melihat bahwa VIP ini semua lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas. Kemudian yang keempat adalah uji non-heterokedastisitas atau homokedastisitas. Untuk uji ini dibagi menjadi 2, yaitu uji visual dan uji empiris. Untuk uji visualnya ini kita mengambil hasil dari scatter plot. Untuk scatter plot ini dapat dikatakan tidak memiliki masalah heteroskedastisitas
Jika titik-titik pada scatterplot tidak membentuk pola tertentu seperti menyebar, menyempit, atau membentuk garis linear dan berada di atas dan di bawah nol. Dalam gambar scatterplot ini, kita dapat menyimpulkan secara visual heterostadistisitas ini sudah terpenuhi. Kemudian untuk uji empiris ini, kita ke SPSS dulu. Kita tekan transform, compute variable, kemudian tekan all, EBS, kemudian tekan di target variable ini, EBS, kemudian tekan satu, kemudian OK. Kemudian kita akan ambil hasil dari koefisien. Untuk hasil uji Gleiser ini, kriterianya adalah jika nilai signifikan pada output uji T ini lebih dari 0,05 atau sig lebih besar dari 0,05. Untuk hasil di sini dapat disimpulkan bahwa untuk variabel independensi dewan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, ukuran perusahaan, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan referensi terjadi, dan umum perusahaan dan RLA tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah uji determinasi. Kita akan ke SPSS. Kemudian kita akan ambil hasil R-score ini. Untuk uji R-score adalah untuk mengetahui persentase kecocokan model atau nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan dependen. Di sini kita dapat lihat untuk hasilnya. Selanjutnya, saya akan lanjut ke uji F. Untuk uji F ini, saya akan ambil dari hasil ANOVA ini. Untuk uji F ini, jika nilai sig sebesar 0,000, maka secara simultan semua independen yang di sini berpengaruh signifikan. Kemudian saya akan lanjut ke uji T. Uji T ini saya akan ambil koefisien ini. Untuk uji T ini, nilai sig harus 0,000 atau kurang dari 0,05. Di sini dapat dilihat semua di kurang dari 0,05 kecuali untuk independensi dewan direksi, kepemilikan institusional, dan referensi. Maka dalam hasil ini saya dapat menarik kesimpulan yang pertama, hubungan pengaruh independensi dewan direksi terhadap CSR menunjukkan nilai signifikasi 0,045
lebih besar dari 0,05, sehingga independensi Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR. Yang kedua, pengaruh kepemilikan institusional terhadap CSR. Di sini menunjukkan nilai signifikasi 0,021 lebih kecil dari 0,05, sehingga kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap CSR. Dan ketiga, hubungan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap CSR. Dari hasil di sini menunjukkan nilai signifikasi 0,001 lebih kecil dari 0,05, sehingga kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap CSR. Yang keempat, hubungan pengaruh kepemilikan keluarga terhadap CSR. Di sini dari hasil uji di sini menunjukkan nilai signifikasi minus 0,000, sehingga kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap CSR. Yang kelima adalah hubungan ukuran perusahaan terhadap CSR. Dari hasil uji di atas diperoleh nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap CSR. Dan yang keenam, pengaruh referensi terhadap CSR. Dari hasil di atas menunjukkan nilai signifikasi 0,238, di mana lebih besar dari 0,05, sehingga referensi tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR. Yang nomor 7, menunjukkan hasil pengaruh umur perusahaan terhadap CSR yang memiliki nilai signifikasi 0,000, di mana lebih kecil dari 0,05, sehingga umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap CSR. Yang ke-8, hubungan pengaruh return on asset terhadap CSR menunjukkan nilai signifikasi 0,008, di mana lebih kecil dari 0,05, sehingga return on asset berpengaruh signifikan terhadap CSR.